Halo teman-teman, apa kabar? Aku doakan semoga baik-baik aja ya. Gimana? Udah kangen kuliah? Udah kangen main sama teman-teman? Dalam keadaan seperti ini, memang kita harus terus bersabar, menunggu semua kembali normal. Semua kegiatan yang telah kita rencanakan sebelumnya harus kandas karena wabah ini. Kini, dimanapun sepi, tidak seperti biasanya. Semua terkena imbasnya, dari pendidikan, pariwisata, perdagangan, hingga tukang ojek. Semuanya terkena dampaknya. Karena wabah COVID-19 ini, banyak perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang semula bisa dilakukan dengan normal, kini harus dibatasi hingga ditiadakan. Di sini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sosiologi Hukum Universitas Djana Batra Yogyakarta akan membahas apa saja dampak perubahan sosial saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau yang akhir-akhir ini sering disebut dengan COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia sehingga dapat menyebabkan infeksi paru-paru berat bahkan mengakibatkan kematian. COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara di dunia termasuk di Indonesia hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Karena begitu berbahayanya virus ini, maka pemerintah di beberapa negara menerapkan sistem lockdown. Sedangkan di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa wilayah yang dianggap penularan virusnya cukup besar. Akibat adanya COVID-19 dan adanya upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penularannya, maka banyak terjadi perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial adalah proses perubahan tatanan atau struktur dalam masyarakat. Struktur yang dimaksud mencakup pola pikir, sikap, dan juga kehidupan sosial. Perubahan menjadi satu hal yang pasti yang akan terjadi dalam kehidupan masyarakat, di mana perubahan sosial dalam masyarakat bisa dikenali dengan melakukan perbandingan dan menelaah kondisi masyarakat di suatu waktu. Setiap perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan satu proses yang berkesinambungan. Artinya, perubahan tersebut akan terjadi secara terus-menerus. Hanya saja, perubahan yang terjadi di satu masyarakat tidak akan sama dengan perubahan di masyarakat yang lain. Ada perubahan yang berlangsung secara cepat, dan ada pula yang berlangsung secara lambat. Dalam hal ini, ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan itu sendiri, seperti prinsip yang dianut dalam masyarakat itu sendiri. Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, tidak ada pilihan lain karena ini adalah yang paling efektif. Maka dari itu, banyak sektor-sektor yang terdampak dari pandemi COVID-19, antara lain 1. Sektor pendidikan. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah atau madrasah menjadi di rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung. Dan yang menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran online atau daring. Yang kedua
adalah transportasi. Prinsip dasar untuk menghambat laju pandemi adalah social distancing atau pembatasan sosial. Secara gamblang, ini dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan untuk mengurangi kontak antar manusia dengan tujuan menghentikan atau mengurangi laju penyebaran suatu penyakit lewat kegiatan-kegiatan primer, misalnya bekerja, bersekolah, berrekreasi, maupun bersosialisasi. Perubahan kebiasaan juga terjadi pada saat pandemi ini yang menyangkut sektor transportasi, yaitu kebiasaan mudik Idul Fitri. Kini, semua orang tidak bisa melakukan mudik Lebaran seperti tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Permenhub nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19 telah berlaku. Begini bunyi pasal yang membatasi pemberlakuan larangan mudik di masa wabah corona ini. Itu pasal 2, 1. Larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar dan atau masuk wilayah. 2. Pembatasan sosial berskala besar. 3. Zona merah penyebaran corona virus disease 2019 atau COVID-19. Dan 4. Aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah pembatasan sosial berskala besar. Dalam sektor keagamaan, pandemi COVID virus 2019-2020 telah mempengaruhi penyelenggaraan berbagai kegiatan di seluruh dunia. Pengaruh dari pandemi terhadap keagamaan termasuk pembatalan kegiatan peribadatan, pembatalan dan pelarangan kunjungan peribadatan, dan perayaan hari besar keagamaan. Para pemuka agama juga memodifikasi serta mengadaptasi berbagai praktek peribadatan yang lazim dilaksanakan sebagai tindakan mencegah pandemi COVID 2019-2020. Langkah pencegahan juga dilakukan dengan penutupan serta menutup berbagai aspek rumah ibadah seperti gereja dan masjid. Di dalam sektor ekonomi, dampak virus corona atau COVID-19 nampaknya berimbas pada semua sektor terutama ekonomi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun ini akan terekam di level 2,1%. Hal ini disebabkan oleh terus menambahnya COVID-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia atau BI pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi 5% atau hanya setara dengan 2,5%-nya saja, yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,2%. Hal ini disebabkan oleh melambungnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi COVID-19. Keterlambatan ini ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri seiring dengan menurunnya sistem bisnis dan konsumen. Sektor pariwisata selama ini digadang-gadang sebagai sumber kontribusi devisa terbesar kedua bagi Indonesia. Namun pandemi corona atau COVID-19 mengubah semuanya. Sejak adanya instruksi menjaga jarak sosial dan gaung beraktivitas di rumah saja, sektor pariwisata menjadi lesu. Bahkan kelesuan itu sudah dirasakan sebelum Indonesia mengumumkan adanya pasien positif corona pada awal Maret 2020. Sejumlah stimulus yang disiapkan pemerintah untuk membangkitkan sektor pariwisata tak mampu membendung dampak negatif corona atau COVID-19 ini. Atraksi wisata banyak ditutup yang berarti tak ada pemasukan bagi mereka. Okupansi mayoritas hotel juga turun drastis dan berarti tak ada pendapatan. Sektor ketenaga kerjaan. Hingga kini, banyak karyawan atau pekerja yang mengubah rutinitas kegiatan ke kantornya dengan bekerja dari rumah atau saat ini dikenal dengan istilah WFH atau work from home. Dampak paling menyedihkan karena pandemi ini adalah terjadinya PHK. Besar-besaran yang terjadi hampir di seluruh negara terjangkit COVID-19. Di Indonesia,
Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan catat ada sekitar 2,8 juta pekerja yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Kondisi WFH atau bekerja di rumah di tengah wabah corona dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, di mana setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, mengenai PHK, pada dasarnya perusahaan tidak boleh melakukan PHK terhadap pekerja atau buruhnya secara sewenang-wenang dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat, sebagaimana ketentuan pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah dinyatakan bahwa pihak perusahaan, serikat pekerja maupun pekerja dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Namun bila PHK tidak dapat terhindarkan pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi virus COVID-19 dan tetap tidak melakukan oleh perusahaan baik dengan alasan force majeure atau keadaan memaksa yang di luar kehendak perusahaan, pekerja, serikat pekerja, negara atau masyarakat maupun dengan alasan efisiensi, maka perusahaan wajib untuk membuktikan alasan-alasan tersebut dengan adanya laporan keuangan selama 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang menunjukkan adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan. Telah diketahui, pandemi COVID-19 mengakibatkan perubahan sosial di berbagai sektor kehidupan. Dampaknya, baik langsung maupun jangka panjang pasca pandemi, di masing-masing bidang kehidupan secara singkat dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, pendidikan. Pola pendidikan yang baru setelah terjadi pandemi menuntut banyak pihak, baik lembaga, pengajar, maupun siswa untuk menyesuaikan diri. Dampaknya, lembaga yang tidak dapat menyesuaikan dengan sistem pendidikan baru terancam bubar. Demikian pun dengan siswa. Tak sedikit siswa yang sulit menerima materi dengan sistem pembelajaran baru. Yang kedua, keagamaan. Perubahan sosial mengakibatkan adanya penyesuaian proses peribadatan maupun kegiatan keagamaan. Hal ini jika tidak ditangani dengan baik, berdampak pada menurunnya kualitas ibadah seseorang atau bahkan abai pada agama atau keimanannya. Selanjutnya, sektor ekonomi. Sektor ekonomi dapat dikatakan bidang kehidupan yang paling berdampak. Dampak dari sektor transportasi, pariwisata, dan ketenagakerjaan semua bermuara pada sektor ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi masyarakat dalam kehidupan negara. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan, baik kebijakan penanganan terhadap orang-orang yang sudah terinfeksi COVID-19 maupun kebijakan untuk memutus mata rantai penyebarannya. Berikut akan saya sampaikan beberapa upaya kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan ekonomi dalam menghadapi dan mengatasi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Di bidang pendidikan, upaya yang dilakukan dalam segi pendidikan ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak Menteri Pendidikan untuk melakukan pembelajaran daring untuk anak sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, MA, SMK, daring kuliah untuk semua universitas, baik swasta maupun negeri, UNBK 2020 ditiadakan, SBMPTN 2020 diundur. Di bidang ekonomi, pemerintah juga berusaha memberikan bantuan pada masyarakat. Pemerintah juga menjamin perekonomian masyarakat yang terdampak dengan memberikan bantuan sosial, seperti program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, hingga dana desa. Selain itu, pemerintah juga memperbanyak program padat karya tunai dari kementerian dan lembaga serta menjamin ketersediaan bahan pokok. Adapun agar roda perekonomian di dunia usaha dan masyarakat terus berputar, pemerintah membuat sejumlah kebijakan fiskal dan moneter yang melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal,
dan lembaga penjamin simpanan. Pada intinya, pemerintah memfokuskan seluruh sumber daya negara untuk mengatasi wabah COVID-19. Hal itu dibuktikan pula dengan merelokasi anggaran untuk aktivitas Kementerian Kesehatan dan gugus tugas penanganan COVID-19, serta mendorong pencairan APBD pemerintah daerah serta anggaran kementerian dan lembaga sesegera mungkin. Seperti pemaparan yang sudah dijabarkan sebelumnya, tentu saja kita semua ingin pandemi ini segera berakhir dan dapat menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Maka dari itu, perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan dari semua kalangan supaya pandemi ini segera berakhir. Seperti pada aspek pendidikan, Kementerian Pendidikan telah berupaya memberikan solusi agar COVID-19 tidak semakin menyebar, yaitu dengan cara menghentikan sementara kegiatan belajar di sekolah dan menggantikannya dengan sistem online atau daring. Dari aspek keagamaan, tentu kita semua tahu bahwa baru saja umat muslim melewati bulan Ramadan, sehingga pada saat pandemi seperti ini, Kementerian Agama bersama Majelis Ulama Indonesia membatasi kegiatan beribadah, mulai dari sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, sholat tarawih, sampai sholat Idul Fitri. Tak terkecuali umat beragama yang lain, yang tentu saja juga harus membatasi kegiatan beribadah di tempat ibadah masing-masing untuk mengurangi adanya kerumunan massa. Salah satu solusi yang telah diterapkan pemerintah adalah dengan adanya kebijakan penurunan tarif listrik, di mana pemerintah memberlakukan tarif listrik gratis kepada pelanggan pengguna golongan 450 volt ampere dan adanya tarif diskon sebesar 50% kepada pelanggan golongan 900 volt ampere. Kebijakan ini diberlakukan mulai dari April dan akan berakhir pada bulan Juni. Solusi lain yang direncanakan akan diterapkan di Indonesia adalah dengan adanya pemberlakuan new normal. Walaupun pemberlakuan kebijakan ini masih simpang siur, namun pemerintah telah berencana dan mengupayakan semua persiapan untuk pemberlakuan kebijakan new normal ini. Terlepas dari pro dan kontra atas solusi-solusi yang diterapkan oleh pemerintah, kita sebagai subjek sekaligus objek penyebaran virus corona harus selalu sadar dan meningkatkan kebersihan, menjaga jarak, serta mengurangi kegiatan di luar rumah supaya dapat segera menghentikan penyebaran dari virus corona ini. Kebijakan sebanyak apapun tidak akan membuahkan hasil baik jika kita sebagai pelaksana saja masih terus melanggar dan terus menyalahkan satu sama lain. Maka akan lebih bijaksana jika kita selalu bekerja sama tanpa menyalahkan satu sama lain. Saya, Anda, dan kita semua pasti bisa bangkit dari keadaan ini. Kami, kelompok 1 mata kuliah Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jana Badra, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga segala hal yang disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa, kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati Anda semua.